Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk belajar. Saya mengambil sertifikat 3 di Allied Health Assistant. Pada saat itu, saya harus work placement dan ditempatkan di aged care. Itu yang pertama kali saya berinteraksi dengan demensia. Seperti sebagian kita yang sudah ketahui, demensia adalah penurunan penyakit yang merupakan penurunan fungsi otak. Menjadi sangat drastis penurunannya sampai membuat orang menjadi lupa anaknya, keluarganya, lupa mengenai mengakses apakah ada bahaya di sekelilingnya, lupa mengenai anak, dan lupa bagaimana harus berpakaian, maupun sampai ada yang lupa memakai garpu dan sendok. Pada suatu saat ada satu kejadian yang membuat hati saya tersentuh. Satu klien mengatakan begini, "Selfie, I really hate to see my face, to see my skin. They are all ugly and wrinkled." Sebagai seorang Kristen, hanya satu yang saya ingat dan saya pegang. Saya hanya mampu mengatakan begini, "Oh come on, let's count our blessings today. That we still can breathe, that we still can enjoy the day, that we can still enjoy the meals that is provided by the facility." Bahkan seorang demensia pada saat diingatkan meresponi itu. Dia langsung berkata begini, "Hey Selfie, you're right. I'm lucky actually, I'm still alive. Even though I don't know what I should do." Karena seorang demensia bangun hanya melakukan itu lagi dan itu lagi. Di pagi ini, adakah Tuhan melihat hati kita yang tersanjung bahwa kita diberikan kesehatan? Adakah Tuhan menemukan kekaguman di hati kita bahwa karyanya begitu indah di hadapan kita? Karyanya begitu indah bagi setiap kita. Kita mau angkat pujian kita selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat ucapan syukur kita yang terindah. Sehingga Tuhan melihat itu menjadi dupa yang harum di hadapannya. Mari kita angkat pujian kita. Bila ku buka mata,
sembah Dia. How great is our God. Amen. Say with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Sekali lagi, oh we sing, katakan, oh we sing how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkaulah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada karena pertolongan-Mu. Kami boleh ada karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa pagi ini, setiap kami yang telah hadir di hadapan, kami mau duduk diam Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar dan mengenal Engkau lebih dari segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami dari awal sampai akhirnya, lewat pemberitaan firman yang sebentar lagi kami akan dengar. Urapi merupi hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan ini keluar yang melebihi hamba adalah perkataan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, yang memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami bersyukur, kami naikkan kemuliaan bagi-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudari. Terima kasih tim pemuji dan pemusik. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama boleh ada di dalam hadirat Allah yang indah. Sekali lagi, shalom. God is good. All the time. Haleluya. Tadi kita baru menyanyikan how great is our God. Ya, berarti Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, berarti Allah yang sanggup mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Betul? Oleh sebab itu pada pagi ini kita semua akan belajar satu hal. Bagaimana kita bisa hidup semakin baik ya di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan semakin baik, bukan lebih baik? Kalau lebih baik, mungkin itu hanya sifatnya sesaat, terbatas, sekali sesekali. Tapi kalau kita bicara tentang semakin, kita percaya bahwa kehidupan kita akan terus menerus berubah dari baik ke baik, baik ke baik, dan terus berkelanjutan. Amin. Itulah di dalam Tuhan. Karena kehidupan kita ini masih berjalan dan kehidupan kita ini belum sampai pada titik akhirnya. Dan biarlah kesempurnaan Tuhan menyempurnakan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami perubahan ini? Berarti apa? Kalau kita berbicara perubahan, tentu kita akan berbicara sesuatu yang berbeda nantinya. Hidup kita harus lebih baik, ya, semakin baik. Besok beda dengan hari ini. Lusa beda dengan besok, ya kan? Seterusnya dan seterusnya. Itu baru kita katakan semakin baik. Kalau cuma lebih baik, mungkin besok lebih baik. Sampai di situ saja. Tapi bagaimana dengan lusa? Padahal hidup kita dipanggil untuk apa? Semakin baik. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
suatu hal yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan tips, Tuhan sudah memberikan jalannya, Tuhan sudah memberikan rahasianya. Betapa luar biasa Allah kita. Amin. Katakan, Allahku luar biasa. How great our God. Dia yang sudah memperkatakan cara, mempersiapkan jalan bagi bagaimana kita bisa hidup lebih berhasil dan beruntung. Di sini lebih berhasil, jangan selalu kita ukur dengan keberhasilan, sekali lagi keberhasilan cuma materi, jangan. Tapi ini berbicara tentang keseimbangan hidup kita. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu penuh dengan berkelimpahan. Ya, rasa syukur, bahagia, damai sejahtera, begitu juga dengan berkat yang ada. Itu yang menjadi hal yang kita alami di dalam Dia yang berbicara kepada kita. Nah, lewat ayat ini kita bisa belajar tentang begini. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Suatu perintah Tuhan atau suatu hal yang diajak Tuhan adalah apa? Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Satu rahasia bagi kita semua. Kalau kita adalah orang yang sering merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu otomatis akan hidup dalam hidup kita. Amin. Kalau firman Tuhan itu sudah hidup dalam hidup kita, berarti firman itu berkuasa atas hidup kita. Barang siapa yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang membawa dia kepada jenjang hidup yang semakin baik dan semakin baik. Amin. Bukan kuat gagah kita, bukan kehebatan kita yang sesungguhnya membuat kita sanggup berhasil senantiasa. Hanya kekuatan Tuhanlah. Karena Dia adalah kekuatan yang sejati. Oleh sebab itu kita belajar di sini. Maka tadi saya katakan, kalau kita berbicara di dalam Tuhan, kita sedang berbicara tentang memperoleh hidup yang semakin baik. Bukan cuma lebih baik. Kenapa? Karena lebih baik berbicara hanya satu level biasa ke level yang baik saja. Seolah-olah berhenti di situ. Dan what is next? Tapi kalau kita berbicara tentang semakin baik, berarti kita tahu hari ini aku diberi sesuatu yang lebih baik, besok aku akan lebih baik dan lebih baik. Artinya apa? Berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan itulah hidup kita di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini saudara merasakan, kok dibilang semakin baik, tapi kenyataan kok hidup saya rasanya bukannya semakin baik. Masalah semakin banyak. Ya kan, tantangan semakin banyak, pergumulan semakin berat. Apakah itu disebut baik? Itu kacamata kita. Kita tidak pernah bisa melihat sesuatu, ya, karya kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita kalau kita masih pakai kacamata dunia. Nanti kita akan lihat dan belajar dari seseorang yang Tuhan pakai di dalam gambaran untuk kita sebagai anak-anaknya. Sebelum sampai ke sana, mungkin ada pertanyaan yang mengatakan, bagaimana Pak Ali begitu yakin akan kepastian hidup kita akan semakin baik? Jangan-jangan itu hanya omongan-omongan yang menghibur. Mari kita lihat, siapa yang sanggup menjamin? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui, siapa aku ini? Tuhan. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti sudah ada rancangan Allah atas hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini suatu hal yang luar biasa. Siapa yang bisa menjamin kalau kita hidup semakin baik? Siapa yang menjadi orang yang bisa satu-satunya memberi? Selain Tuhan kita. Hanya Tuhan kita. Nah, Dia sendiri sudah merancangkan. Maka Dia ajarkan supaya kita semua menuruti apa yang difirmankan. Supaya rancangannya tergenapi. Tidak perkara apa yang sedang kau hadapi, tidak pusing dengan apa yang saat ini sedang ada dalam hidupmu. Mau itu persoalan penderitaan, tekanan, tantangan. Semua itu tidak bisa menggugurkan rancangan Tuhan. Amin. Semua itu justru semakin membuat rancangan Tuhan itu semakin nantinya terlihat besar dalam hidup kita. Kalau saudara tidak pernah mengalami masalah yang besar, saudara tidak akan mengenal bagaimana kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalahmu. Kalau saudara cuma hanya terima masalah-masalah yang kecil sepele, saudara tidak akan mengenal Tuhanmu yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini. Hal apa yang harus kita berubah semakin baik?
Mungkin banyak orang kalau secara survei kita minta jawabannya, apa sih menurut saudara, saudara akan semakin baik. Oh, hidupku Pak Ali pasti dipulihkan. Aku akan diberkati. Ya kan? Yang kita lihat selalu poinnya di sana. Padahal Tuhan berkata, kalau Dia bekerja dalam hidup kita, yang pertama kali Tuhan perbarui, semakin hari semakin baik adalah apa? Pertama, kerohanian kita. Amin. Kerohanian kita itu harus semakin hari semakin baik. Pernahkah kita memastikannya? Pernahkah kita mengeceknya? Apakah kerohanianku dari kemarin dengan hari ini lebih baik hari ini atau dari kemarin? Jangan-jangan hari ini lebih bobrok dari kemarin. Jangan bicara lusa, jangan bicara besok. Hari ini aja kita nggak bisa lebih baik, gimana besoknya? Berarti apa? Kita perlu sadar, aku perlu kerohanian yang baik. Dan yang kedua, di sini berbicara tentang apa? Sikap kita. Orang yang kerohaniannya baik, diperbaiki, semakin baik, pasti akan mempengaruhi sikapnya. Amin. Pasti akan mempengaruhi sikapnya. Kalau sudah mempengaruhi sikapnya, akan mempengaruhi karakternya. Nah di situ kalau sudah dipengaruhi karakternya, baru kita bicara tentang hubungan. Baik dalam keluarga, sesama. Lalu berkat kapan? Berkat di mana Pak Ali? Berkat itu nomor kesekian. Selanjutnya itu baru bicara tentang berkat. Jadi jangan buru-buru bicara berkat. Kenapa? Karena kita tahu orang yang cinta uang, ya hatinya tidak melekat pada Tuhan. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, hidupnya tidak akan kekurangan uang. Amin. Jadi jangan kita muter balikkan. Jangan kita menomorsatukan sesuatu yang sifatnya hanya duniawi. Nanti kita tertinggal, nanti kita ikut binasa. Karena kita apa? Cinta akan duniawi. Harusnya apa? Kita cinta akan sorgawi. Nah bagaimana kita bisa masuk ke dalam sorga? Itu ada rohani kita yang kita nomorsatukan. Dengan demikianlah kita bisa diselamatkan. Amin. Jadi kita hari ini mau belajar. Untuk apa? Berubah semakin baik di dalam apa? Kerohanian, sikap, karakter, hubungan, dan berkat. Saya mau ambil contoh dari pengalaman saya sendiri. Sebelum saya ketemu Tuhan, sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya akui, saya bukanlah rohani yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak menyembah Tuhan, saya hanya menyembah Tuhan yang dibuat oleh manusia, yaitu berhala. Dan di saat itu saya merasa saya sudah benar, saya tidak perlu Tuhan yang benar. Dan membuat saya tidak pernah berubah secara rohani. Tapi bersyukur pada waktunya saya berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itulah yang mengkoreksi pikiran saya, lalu masuk ke hati saya, yang mengubah rohani saya menjadi benar. Nah sejak itu saya ambil satu sikap. Saya harus belajar dengan Tuhan. Saya harus buka hati untuk Tuhan. Tadinya saya menutup. Tadinya saya nggak peduli. Tapi di saat itu saya mau. Jadi orang yang rajin malah. Saya percaya saudara semua kalau cinta mula-mula pasti rajin. Hari Minggu ya ibadah. Pagi ikut, sore ikut. Selasa doa puasa hadir. Rabu pemahaman Alkitab hadir. Sabtu doa pengerja. Minggu balik lagi begitu. Semangatnya tuh besar untuk itu. Nah itulah yang mengubah sikap saya dan mengubah karakter saya. Karakter yang keras mulai Tuhan lembutkan. Karakter yang temperamen mulai Tuhan turunkan. Pelan-pelan saya menjadi karakter lebih mirip dengan Tuhan. Karena saya bergaul dengan Tuhan, saya bergaul dengan firman Tuhan. Hati-hati untuk kita bergaul. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang punya hati yang lemah lembut, maka dia akan ikut punya hati yang lemah lembut. Tapi bagi orang yang bergaul dengan orang yang punya hati yang keras, one day kita punya hati yang keras. Oleh sebab itu perhatikanlah. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Nah setelah karakter saya baru bisa berubah, di saat itu saya baru bisa punya hubungan yang baik dengan keluarga. Dengan istri, ya dengan anak-anak, dengan saudara, orang tua dan segalanya. Bahkan ketika saya sudah di dalam Tuhan mengalami hal itu, saya baru bisa menjadi seorang ayah atau seorang suami yang benar di dalam keluarga.
Di sini saudara-saudari yang sudah menjadi suami, menjadi bapak, ingat tugas kita di dalam Tuhan harus ada 3 hal. Pertama, engkau harus menjadi imam bagi keluargamu. Artinya apa? Engkau harus bisa membawa keluargamu kepada Tuhan. Amin. Kedua, engkau harus bisa menjadi nabi. Yaitu apa? Membawa Tuhan kepada keluargamu. Dan yang ketiga, saudara harus menjadi apa? Raja. Wah, ini yang aku mau, raja. Berkuasa, dilayani. Bukan, kita harus belajar seperti Yesus. Sekalipun dia raja, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Amin. Nah gampang loh, betul gak? Sebagai seorang suami, apalagi kalau memang belum di dalam Tuhan, boro-boro melayani keluarga. Gua yang capek-capek cari duit, gua yang menggedein anak, gua yang kasih makan istri anak. Kok gua yang minta melayani mereka? Apakah kurang cukup? Kan seringkali kita melihatnya seperti itu. Lalu kalau saudara bertahan di situ, apa untungnya buat keluargamu? Apa hebatnya keluargamu? Apa hebatnya dirimu? Sekalipun sukses di mata manusia. Saudara adalah orang yang paling gagal kalau saudara tidak bisa melayani keluarga sendiri. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, bahwa saudara kalau sudah menjadi pribadi yang demikian, saudara tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Tuhan melihat bahwa engkau sudah sanggup dipercayakan. Karena engkau setia dengan perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Amin. Dan di saat itu saya baru bisa lepas diri untuk apa? Melayani Tuhan. Lepas diri melayani Tuhan. Dan saya saat dilepas diri melayani Tuhan, saya harus benar-benar melepaskan akan apa? Uang. Uang, cinta akan uang ini harus benar-benar hilang. Artinya apa? Sekalipun kita bukan gila-gila dengan uang, tapi hidup karena butuh uang, kita jangan pernah takut ketika Tuhan memanggil kita melangkah. Untuk mencari dia, untuk dekat dengan dia, untuk melayani dia, sekalipun kau harus kehilangan sesuatu dari dirimu. Percayalah, Tuhan sanggup menggantikan jauh lebih besar dari apa yang kau korbankan dan kau hilang bagi dia. Amin. Nah kita baru masuk nih kepada inti khotbah. Ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Hal apa saja yang bisa membuat kita berubah semakin baik di hadapan Tuhan. Saya ambil satu kisah dari anak bungsu. Anak bungsu yang hilang. Tentu tidak asing bagi kita. Dia adalah seorang anak yang berkata kepada bapaknya, "Pah, kekayaan papa kan banyak. Cuma 2 anak, papa pasti bagi saya dan kakak. Sekarang bagiin dong, Pah. Saya mau pergi sendiri, saya mau hidup sendiri, saya mau berjuang sendiri." Kalau saudara sebagai orang tua yang demikian, apa yang terjadi? Pasti saudara kesel, ya, sedih, marah, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi bapak ini luar biasa. Ini gambaran bapak di sorga. Dia memberi kepada anak bungsu itu. Maka anak bungsu itu pergi jauh ke tempat yang tidak jelas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Terjadi suatu apa? Kondisi kehidupan yang merarat. Kehidupan yang menderita. Kenapa? Karena dia menjauh hidup dari Bapa. Dia menjauh dari kasih Bapa. Dia menjauh dari apa? Pengawasan Bapa. Makanya tadi ayat pertama Yosua 1 ayat 8 berkata kepada kita, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Supaya hidupmu bisa hati-hati. Pertama kau hati-hati. Jangan ceroboh, jangan emosional, jangan mengambil keputusan sendiri tanpa disetujui oleh Bapa. Hari ini berapa banyak kita sekalipun Kristen, ya sudah ikut Tuhan bagus, ya mencari Tuhan bagus, melayani Tuhan bagus, tapi hidup tidak berubah. Akhirnya apa? Kita dapat buli-bulian, ya dikit-dikit gereja, tapi hidupnya kok begini, nggak berubah-ubah. Siapa yang bisa saya bawa ke gereja kalau hidup kita seperti itu? Keluarga kita aja nggak percaya, apalagi orang lain.
Ya kan? Kadang-kadang sulit. Kita mau ajak orang ke gereja kalau hidup kita nggak berubah. Ajak orang ke Tuhan tuh nggak gampang. Hidup kita harus diubahkan dulu. Makanya Tuhan ubahkan dulu roh kita. Dari roh turun kepada sikap, karakter. Lalu hubungan kita pasti menjadi baik dan kita menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Amin. Setelah dihabiskan semuanya itu, menunjukkan apa? Kekosongan. Harus ada kekosongan. Di situ anak bungsu ini seolah-olah dihancurkan egonya, dihancurkan kesombongannya. Hari ini kalau saudara masih hidup sebagai orang yang ego, sombong, saudara tidak akan pernah bisa berubah di hadapan Tuhan. Percayalah, saudara tidak akan pernah berubah. Kenapa? Hati saudara keras, mengeraskan hati, semakin mengeraskan hati. Salah satu dosa yang bisa mengeraskan hati adalah apa? Dosa di dalam apa? Tidak mendengar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Adam dan Hawa. Dosanya apa? Dia tidak punya dosa apa? Berzina, nggak ada. Mau berzina sama siapa? Monyet. Nggak ada. Ya kan? Kenapa dia jatuh dalam dosa? Kenapa? Melanggar firman Tuhan. Saat itu apa? Membuat hatinya keras. Kenapa dikatakan keras? Waktu Tuhan datang kepada dia, Tuhan bertanya, Adam, kenapa kamu sembunyi? Kamu pasti makan buah itu ya? Ya, terus siapa yang kasih? Itu istri Hawa. Tuhan datang lagi ke Hawa. Wah, kamu makan buah itu ya? Iya. Siapa yang kasih? Iblis noh, ular di situ. Nggak ada sedikit pun Tuhan, ampuni ya Tuhan. Aku sudah melanggar firman-Mu. Mohon ampun, kan beres. Enggak, menyalahi. Nah itulah sikap orang yang ego dan orang yang sombong dan keras hati. Nggak pernah mau mengakui kesalahan sendiri. Selalu cuma apa? Tunjuk orang lain. Hilangi ya kebiasaan itu ya. Orang lain boleh salah, tapi belum tentu kita selalu benar. Betul? Sekalipun kalau kita benar, jangan pernah membuat kita sombong. One day, karena kesombongan adalah tempat di mana engkau nanti jatuh. Nggak perlu hidup sombong. Nggak perlu kita punya kesombongan. Karena kesombongan itu membahayakan. Dan ada artinya. Kesombongan cuma dibenci orang. Kesombongan malah dijauhi oleh orang. Manusia aja jauh, apalagi Tuhan. Betul nggak? Tuhan nggak mau tuh dekat dengan orang sombong. Tuhan justru biarkan itu orang sombong. Biar dia tahu rasa nantinya. Nanti baru apa? Kembali kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi pada anak bungsu ini. Sudah habis semuanya. Bekerja di tempat peternakan babi. Lapar, mau makan ampas babi. Dilarang lagi. Bayangkan betapa buruknya hidupnya. Dia dapat apa? Pengkoreksian Allah. Dia dapat apa? Pengosongan. Kita perlu belajar. Lebih baik ya saya bilang ya. Pertemuan kita dengan Tuhan itu pertemuan di dalam kebenarannya. Ya, kalau kebenarannya masih belum kita terima, ya, kita perlu apa? Pertumpaan dengan tegurannya. Ada banyak hal sebenarnya kita tahu Tuhan sedang tegur kita. Tapi kita semakin keras, Tuhan bilang, maaf, Tuhan akan izinkan sesuatu yang lebih keras lagi untuk mendidikmu. Kenapa? Tuhan gak mau kehilangan kita. Tuhan gak mau kita hidup binasa. Tuhan mau kita diselamatkan. Amin. Gak ada satupun orang yang dalam dunia ini bisa apa? Melawan Tuhan. Ya. Dulu bangsa Israel ketika disuruh Musa diperintahkan untuk keluarkan bangsa Israel. Untuk apa? Bicara dengan Firaun. Musa datang kepada Firaun. Dia panggil Run. Dia bilang, lu tahu gak? Tuhan bicara sama gua. Bicara apa emang? Tuhan perintah, lu harus lepaskan budak Israel. Emangnya siapa dia? Enggak, katanya gitu. Terus apa yang terjadi? Ya udah, karena dia nggak mau, Tuhan kirimkan tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, ular. Terus dan terus. Tetap apa? Firaun berkeras hati. Sampai suatu hari, Tuhan kirimkan tulah yang terakhir nomor 10. Anak tunggal semuanya mati. Baru di situ Firaun mulai lunak. Tapi apakah dia sungguh lunak? Tidak. Buktinya apa? Dia masih mengejar bangsa Israel itu. Dan akhirnya apa? Dia harus mati di daun laut merah itu. Susah ya, orang sana ya, Mesir. Untung kita nggak tinggal di Mesir. Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Australia.
Kenapa? Diperingatin 3 kali langsung bertobat. 1, nggak mau dengar. 2, nggak mau. 3 ya, keanakan bahasa gitu. Langsung dia tunduk, ya. Firaun sampai 10, coba. Betapa kerasnya hatinya, 10. Dan masih belum mau benar-benar bertobat. Akhirnya apa? Mengalami kematian sendiri. Coba kalau terjadi waktu itu berbeda caranya. Nah, kita mau belajar hari ini. Pertama, punyalah kekosongan, hilangkan kesombongan hatimu, maka engkau bisa bertemu, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Yang kedua, tentang kesadaran. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini anak bungsu ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Perlu adanya apa? Kesadaran kita dan pengakuan dosa kita. Saudara, kalau tidak sadar dan tidak melakukan pengakuan, saudara tidak bisa tunduk pada Tuhan. Percayalah. Mulut kita ini ya terlalu sempurna untuk mengoreksi orang lain. Tapi terlalu bodoh untuk apa? Introspeksi. Terlalu sempurna. Bukan terlalu banyak lagi, terlalu sempurna. Ngata-ngatain orang mah gampang. Ya kan? Sendiri belum sadar. Masih ada egonya, masih ada pelitnya, masih ada tamaknya. Ya kan? Masih apa lagi? Banyak hal. Keras kepala, keras hati. Lalu mau koreksi orang lain. Lu harus sadar. Firman Tuhan berkata apa? Selumbar di matamu aja engkau tidak ambil. Engkau mau ambil balok di mata orang lain. Betul? Hidup menyadarkan diri itu baik. Kenapa? Oleh kesadaran kita bisa kembali kepada kebenaran. Kita nggak bisa, nggak bisa keras hati seperti tadi kita bilang. Gua mah memang begitu, dari lahir gue juga udah begitu. Bapakku keras hati, gue juga keras hati. Lu mau apa? Ya kan? Lu kalau gak suka, udah pergi. Cari pasangan lain misalnya gitu. Ya kan? Saya kemarin ada lihat di Instadi kan kadang-kadang banyak ya kata-kata bijak namun lucu. Ada seorang nenek-nenek bicara sama kakek. Dia bilang ke suaminya, Pak, kalau Bapak sudah gak suka sama saya, karena saya suka marah-marah katanya. Toh pergi cari kuntilanak katanya. Karena kuntilanak cuma bisa ketawa terus katanya. Dia kagak marah, dia kagak ketawa terus, ya kan? Kalau masih mau marah ya, ini istrimu, manusia. Kalau lu gak mau dapetin yang begini ya, cari aja kuntilanak tuh katanya gitu. Ya ini hanya sekelas buat ini aja ya guyonan dalam konteks ini. Tapi hari ini Tuhan mau bicara kita untuk sadar, insaf, bertobat. Saudara mau sadar mau untuk diet aja kadang susah, betul nggak? Mikir ya, kemarin udah dibilang tuh dokter, lu punya jantung olahraga. Ya aku mau bertobat, mau. Tapi nanti giliran makan lupa dia. Gak bisa kuasai diri. Ini nambah, itu nambah. Ditegur istri, lu mah diam aja dah. Hidup baru cuma sekali. Gue gak makan sekarang, mau kapan lagi? Akhirnya apa? Mencelakakan diri. Betul gak? Mencelakakan diri. Lalu siapa yang bisa apa? Membuat kita bertobat dan insaf? Cuma satu. Kita lihat Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, siapa? Roh Kudus. Ia akan apa? Mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hanya Roh Kudus. Kita memang gak bisa sadarkan orang. Kita gak bisa membuat orang lain itu benar. Roh Kudus. Jadi apa? Kalau saya belajar, kalau saya sudah bicara dengan seseorang, dia keras hati, dia menolak nasihat, dia cuek misalnya gitu. Jangan belajar marah, jangan belajar dengan Yesus berkata, doakan dia. Caranya apa? Cukup doa, Roh Kudus, engkau datang, ya, insafkan dia dari dosa, kebenaran dan penghakiman.
Dengan doa dan lembut, engkau akan lihat orang yang menolak itu, orang yang mungkin pasanganmu, ya, dia akan diubahkan Tuhan. Makanya ke suami, ya, jangan dimarahi, jangan diomeli, ya kan? Ya paling nggak tahu aja di rumah, saya jadi kayak pembantu, disuruh-suruh, ya kan? Giran suruh temenin ke gereja kagak mau, marah-marah terus. Ya cukup, Roh Kudus, engkau ada, insafkan suamiku, Roh Kudus. Jangan di depan dia tapi cari masalah. Cukup diam berdoa. Amin, saudara. Mau belajar? Belajar. Yuk sama-sama, Roh Kudus, insafkan aku dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Roh Kudus, insafkan mertuaku dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus, insafkan Pak Ali dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya percaya kalau kita bisa begitu, kita akan mengalami hidup yang luar biasa. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nggak bisa, saudara, benar nggak bisa. Saudara ini ya, saya berkali-kali mengajari orang yang melayani Tuhan. Entah di Mandura, entah di sini, entah siapapun ketemu saya. Kita ini nggak bisa frontal dengan orang yang punya keras kepala, nggak bisa. Lu tambah frontal, lu yang rugi, lu yang sakit. Lu yang kecewa, lu yang nantinya malah KO. Akhirnya apa? Udahlah berhenti, saya gak mau melayani. Capek paling ngomong sama orang itu, capek melayani orang itu. Mau-maunya dia terus gitu. Saya bilang justru saya bilang ini kesempatanmu. Tuhan sedang menguji hatimu sesabar apa engkau bisa mencapainya. Mungkin hari ini kalau engkau masih marah-marah berarti sabarmu belum cukup. Tuhan lagi apa? Mupuk sabarmu. Tuhan lagi naikin sabarmu. Ya kan? Boleh namamu sabar, tapi hatimu belum sabar. Belum cukup. Jadi apa? Itu dah kita belajar. Itu kita belajar. Jangan frontal. Jangan terpancing sedikit pun. Ya enak aja Pak Ali aja yang gak ngerti. Gua mah setiap hari alami dia. Siapa yang gak ngerti? Saya nih sebagai hamba Tuhan. Saudara kira saya gak pernah alami hal-hal seperti itu? Oh, terlalu banyak, lebih banyak dari saudara. Sudah dikata-katai, ya, sudah dimarah-marahi, sudah diancam. Terakhir apa? Mau dibunuh. Saudara mungkin gak percaya kan mau dibunuh. Nih saksinya ada nih Bu Christine. Bu Christine tahu siapa yang saya cerita. Saya gak akan cerita orangnya. Sampai hari ini ketemu orang itu, apakah saya takut, apakah saya marah dan saya musuh sama dia. Sejak kata-kata dia omong, saya tidak pernah bermusuh. Ketemu, saya tetap salami dia. Apa kabar? Kok lama gak ketemu? Ya kan? Suaminya juga saya salami. Gimana kabarnya sekarang? Padahal suaminya baru tuh mau bertobat tuh. Tiba-tiba istrinya ini lagi kambuh. Kapan suaminya dia bertobat? Gak akan bertobat. Padahal suaminya udah datang loh ke gereja loh. Pak Ali, aku mau ingin anakku dipulihkan, disembuhkan. Saya bilang, Bapak harus datang ke gereja dulu cari Tuhan, jangan tunggu. Jangan melihat mujizat dulu baru datang, saya bilang. Gak bisa, cara Tuhan bekerja itu bukan begitu. Tuhan mau kamu datang dulu, minta sama dia. Hatimu tunjukkan dulu, nanti anakmu akan dipulihkan. Dia udah datang. Istrinya kambuh, susah. Sampai hari ini saya ketemu papa mamanya, saya hormati mereka, saya salam dengan mereka. Papa mamanya juga orang majelis pelayanan di gereja. Nggak ada, jangan pernah kita taruh dendam, jangan pernah kita taruh musuh, nggak ada artinya. Yang Tuhan mau kita nih beres. Orang lain boleh berbuat demikian, tapi hati kita tetap buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, kerendahan hati. Nah ini penting nih. Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai apa? Salah seorang upahan Bapa. Berarti apa? Dia sendiri sadar. Karena kesalahannya, karena sudah perbuatannya yang begitu rupa buruknya terhadap Bapa. Hari ini dia sendiri mengatakan, aku gak layak lagi Bapa sebagai anak. Cukup sebagai hambamu.
cukup sebagai hamba-Mu. Saya mau ambil contoh. Pak Yosua, boleh bantu Pak Yosua? Pak Yosua ambil satu lagi Pak Yosua. Kapan lagi perintah Pak Yosua? Oke, Pak Yosua. Kita mulai dari sini Pak Yosua. Ini hidup saya ya. Saya datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wah, saya dengar kebenarannya yang diajarkan. Saya ditegur, ya, lalu saya diubahkan. Ya, bawa saya. Nah, saya dituntun kan, saya sadar kan. Sampailah di hidup saya kan, Tuhan Yesus persilakan. Duduk Tuhan Yesus. Kita benar-benar seperti hormat kan Tuhan Yesus duduk. Terus kita duduknya mana? Di sini. Ya kan? Ini adalah kehidupan kita yang selalu apa? Aku masih aku. Aku belum dipimpin Yesus. Aku yang melakukan pilihan aku. Yang melakukan apapun keputusan yang jalankan aku. Nanti kapan Yesus dipakai? Tunggu ya, ada masalah. Baru minta tolong Yesus, Yesus. Tolong Yesus. Itu yang terjadi hidup kita. Tapi anak ini belajar satu. Kita belajar dari anak ini apa? Dia katakan, aku tidak layak jadi anak. Aku jadi hamba. Jadi hidup yang sebenarnya apa? Tuhan Yesus, tolong. Naik Tuhan Yesus. Duduk di sini Tuhan Yesus ya. Aku hamba-Mu. Sekarang aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Pimpin aku ya Tuhan. Tolong aku. Ini baru namanya hidup sebagai orang Kristen. Kita harus dibawa Yesus di atas. Kan dia yang sudah menebus hidup kita. Dia sudah memiliki hidup kita. Dia mau bilang kiri ya kiri, haknya dia, haknya Tuhan. Dia mau kanan ya kanan. Kita gak bisa protes lagi, kok kanan Tuhan, aku mau ke kiri. Gak bisa. Engkau sudah aku beli. Nah makanya kita seringkali tadi kan duduknya di atas. Tatanya masih tata kita. Akhirnya apa? Kebalikan. Harusnya hidup bahagia, terbalik. Ya kan? Harusnya bisnis sukses, terbalik. Pekerjaannya sukses, terbalik. Kenapa? Ya karena kita salah posisi. Kita harus posisikan Tuhan pada tempatnya. Dia Allah yang harus kita tinggikan, kita muliakan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Pak Yosua. Buat Yesus. Ini kita harus belajar. Yosua kan? Yesus. Coba kita lihat ayatnya ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita dituntut untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Sekalipun kita sudah diberkati, sudah dikasihi, jangan lupa kita harus bertumbuh. Jangan kita cuma asik menikmati doang. Tidak peduli kehidupan rohani kita, tidak peduli sikap kita. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kesadaran. Kenapa? Karena kita salah posisikan Tuhan Yesus. Dia malah justru jadi apa? Pembantu kita, bukan Tuhan kita. Kalau di sini engkau harus apa? Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa orang hidupnya tidak berubah setelah ikut Tuhan Yesus? Dia tidak pernah menjadikan Tuhan itu Tuhan. Dia hanya jadikan Tuhan itu cuma Juru Selamat. Ada apa dia tinggal minta tolong. Tapi kapan dia Tuhannya? Nggak ada. Padahal di sana jelas ditulis Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia sudah Tuhanmu, pasti dia akan Juru Selamatmu. Amin. Tapi kalau dia Juru Selamatmu, belum tentu dia Tuhanmu. Ya kan? Kita harus sadar dong. Kita posisikan Tuhan itu harus jelas. Kalau kita selalu posisikan Tuhan untuk tolong, nggak ada kita sembahnya dia, nggak ada kita muliakan dia, ya nggak pernah dia jadi Tuhan. Padahal dia Tuhan, dia Tuan. Saya percaya saudara kan pasti nggak mau. Saudara gaji pembantu kerja sama saudara, terus pembantu cuma duduknya apa? Ya, sudah waktunya ya, masak airnya, masaknya, misalnya gitu. Ya sudah waktunya ya. Mau masak sayur, Tuhan mau pulang nih. Masaknya. Saudara pasti jengkel kan?
Lu yang pembantu nyuruh gua sebagai tuan lu. Suruh masak, suruh ini. Lu gak salah posisi. Gue yang gajiin lu loh. Gue yang bayar lu loh. Lu suruh gua. Nah itu kadang-kadang kita begitu. Tanpa sadar ya kita seperti itu. Kita jadikan Tuhan Yesus itu seperti apa? Pembantu kita. Kalau perlu aja baru kita panggil. Baru kita datang kepada dia. Kalau nggak perlu, enggak. Nanti dulu. Jadi perlu apa? Satu, kosongkan dirimu. Jangan sombong. Sadarkan dirimu akan dosamu. Jangan mengoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Rendahkan hati. Yang keempat, kita dua lagi kita selesai. Yang keempat, yaitu apa? Lukas 15 ayat 20a. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Berbicara tentang apa? Sebuah action nyata. Dia tidak cuma di sana merenungi, oh iya ya, orang yang ikut papaku jauh lebih enak hidupnya. Mereka masih bisa dapat makan yang enak. Aku mah makan ampas saja nggak dikasih. Ya kan? Wah, kehidupan mereka itu terjaga. Aku aja nggak terjaga di sini. Panas dingin ya begitu terus. Mereka semua enak di tempat yang aman. Terus aku sudah berdosa nih. Aku sudah salah kepada Bapa. Habis itu apa? Ia tidurlah lagi. Loyo-loyo lagi. Nggak akan berubah. Dia harus apa? Bangkit. Dia harus melangkah. Dia harus datang kepada Bapaknya. Saudara juga harus punya tindakan. Maka gak heran seringkali kita cuma dengar orang begini, mau omong gerejanya nanti jam berapa ya ibadah minggu? Oh 10.30, oh ya dah, lu datang kan? Datang, ya udah gua datang deh. Hari minggu pas tadi, sorry ya, gua gak bisa datang, ada acara mendadak. Oh ya, nanti minggu depan ya minggu depan. Minggu depan tanya lagi, alamat gereja masih sama ya, Westpool kan? Westpool. Jam 10.30 ya? Iya. Datang. Kiranya datang nih, serius nih, kita senang nih. Oh, senang puji Tuhan, ada yang mau datang. Besok dicari, nggak datang lagi. Sorry, kelupaan, bangun kesiangan. Kemarin temenin anak, lagi nonton konser. Wah, jadi gitu. Udah, minggu depan. Minggu depan, sama lagi, tanya lagi. Lu bisa nggak sih jemput gua? Biar pasti deh, gua pasti datang, dan lu jemput gua pasti datang. Pada hari sebelumnya, sorry, jangan jemput ya, gua nggak bisa pergi, sakit. Itu namanya apa? Orang yang tidak punya apa tindakan. Dia cuma NATO, no action, talk only. Orang kayak gini bisa berubah nggak? Nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Orang ini nggak bisa berubah. Semalam ya, kami nggak sengaja sih sebenarnya ke tempat yang kita makan fundraising, ya. Tujuan kita kan selain fundraising gereja, kita mau memberkati restoran itu. Kami tuh lagi cari kepingin sih makan nasi biryani. Tadinya ingatnya cuma di Gosnell atau di tempat kita satu lagi restoran India. Pergi ke situ terus tutup, nggak buka. Terus tiba-tiba si Yusuf bilang, makanan yang kemarin enak loh. Yang mana? Yang kita makan siang rame-rame itu loh. Oh Kabuli. Iya, mumpung dekat. Saya bilang, yuk kita ke sana yuk. Datanglah kita ke sana. Ya kan? Pikir, wah semoga aja kan kita juga berharap dia rame. Saudara tahu, gak ada siapa-siapa, kasihan. Sudah jam 7.30 malam gak ada orang. Saya bilang, Siu, puji Tuhan, untung kita datang. Setidaknya mereka ada customer ya Siu. Udah kita duduk. Saya bilang, udah kita jadi berkat aja, kita doain deh. Tuhan kirimkannya Tuhan tamunya. Kami sudah di sini, biar Tuhan kirimkan lagi tamu yang lebih. Udah kami makan. Di tengah-tengah kami makan benar kucuk-kucuk, ada satu keluarga lagi datang. Suami istri bawa 3 anak. Wah puji Tuhan, kita bilang senang. Tuhan terus ya Tuhan tambah-tambahkan lagi Tuhan. Biar Engkau yang memberkati orang ini. Kami mah gak bisa jadi berkat, tapi Tuhan lah yang bisa menjadi berkat buat dia. Itu yang kami kerjakan. Kita perlu mengambil action. Kalau saudara cuma mengatakan, iya berkati dia dong, berkati dia dong. Lu sendiri kagak datang, lu sendiri gak ambil action, gimana berkati dia? Ya kan? Kalau berkati dia tuh ya harus kita datang. Hari ini Tuhan bilang sekeliling kita tuh banyak orang yang perlu Tuhan. Apa ya action kita? Ayo waktunya kita action untuk mereka. Doakan mereka, ingat mereka. Supaya apa? Mereka juga punya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ada action.
dalam hidup kita. Kita action aja berubah. Apalagi kalau mereka action, mereka pasti dirubahkan. Amin. Yang terakhir, Lukas 15 ayat 20b, 22 sampai 24. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, kau sudah menjadi orang yang tidak sombong dan mengosongkan diri. Tahu saudara butuh Tuhan. Saudara layak untuk mencari Tuhan. Saudara disadarkan atas dosa saudara. Saudara insaf. Saudara punya kerendahan hati. Tidak menjadikan lagi segala semuanya aku. Ya, egosentris. Tapi biarlah kita sekarang jadikan Tuhan sentris. Dialah ya Tuhan yang menjadi segalanya. Dialah sumber kehidupanku. Dan dialah yang aku muliakan. Karena aku sudah ditebus olehnya. Dia telah mati untuk aku. Tidak layak lagi aku mengambil hidupku. Karena hidupku sudah berhutang, hidupku sudah punya Allahku. Kita harus tunduk kepada dia. Ambil tindakan dalam hidupmu. Apapun, sekecil apapun tindakan itu pasti akan membuat kau semakin baik dan semakin baik dalam hidupmu. Percayalah. Karena Tuhan menghargai. Ya, iman sekecil apapun bisa menghancurkan gunung. Masalah yang besar. Dan yang terakhir. Pada akhirnya saudara akan mengalami pemulihan, berjumpaan dengan kasih Bapa yang kekal. Ketika itu ayahnya melihat dia dan merangkul dia dan mencium dia. Menyambut dia. Tidak pernah ayahnya membenci, tidak pernah ayahnya menjauh dia. Allah kita tidak pernah membenci kita. Allah kita tidak pernah menjauhkan diri dari kita. Sejelek apapun hari ini, asal engkau mau sadar, engkau mau kembali kepada dia, kembalilah, inilah waktumu. Kembalilah, karena Allah sedang menantimu. Dan apa yang dia beri? Dia berikan engkau jubah yang baru. Gambaran apa? Identitas baru. Engkau yang tadinya disebut ya pemabuk misalnya. Engkau disebut pendosa. Hari ini engkau jadi orang yang bersih. Engkau orang benar. Engkau menjadi pemabuk di dalam roh Allah. Tadi yang engkau orang kikir, engkau orang pelit, hari ini engkau murah hati. Engkau benar-benar jadi capnya beda. Engkau lagi tidak dicap sebagai pribadi lama, tapi engkau punya pribadi baru. Karena Tuhan benar-benar mengenakan engkau jubah yang terbaik. Cincin, engkau diberikan kuasa, otoritas. Untuk memanage hidupmu. Dulu engkau selalu kalah, berbuat selalu tidak pernah berhasil. Ada aja gagal. Hari ini bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih engkau kuasa. Sehingga apapun yang engkau kerjakan, engkau bisa berhasil. Amin. Engkau bisa beruntung, seperti tadi Yosua 1 ayat 8. Karena apa? Karena Tuhan. Karena engkau ada dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa. Bahkan di sana dikatakan diberi sepatu, kasut. Zamannya dulu budak tidak layak pakai kasut. Hanya orang, anak yang boleh pakai kasut. Gambaran apa? Tuhan sedang memberi engkau kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang membawa engkau menuju kepada kehidupan yang semakin baik. Semakin baik. Karena apa? Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Dan di sana dikatakan ada lembu tambun. Lembu tambun ini menggambarkan sebuah sukacita. Orang kalau pesta suka membawa korban lembu tambun. Bukan lembu yang kurus, lembu tambun. Gambaran lembu yang sehat, lembu yang terbaik, lembu yang membuat orang bisa makan dan kenyang. Gambaran berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Bukan karena engkau berkelimpahan berkat, tapi engkau berkelimpahan sukacita. Engkau berkelimpahan kebahagiaan dan damai sejahtera. Amin. Hari ini hidup saudara dan saya, pastikan besok semakin baik, lusa semakin baik, dan terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saja tim pemusik, pemuji untuk ke depan.
melihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku mari kita pakai berdiri saudara-saudara. Yesus lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada karena ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Musik biar tetap berjalan. Mari saudara-saudari, saya ajak kita buka hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita mau sungguh-sungguh memuliakan Dia dalam hidup kita. Posisikanlah Tuhan untuk pada posisinya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan untuk kita. Jangan cuma kita posisikan Dia sebagai juru selamat yang Engkau terus perintah, yang di dalam doamu juga Engkau terus meminta dan meminta. Tanpa Engkau bertanya kepada Dia sebagai Tuhanmu, apa yang Kau senangi Tuhan dari lewat hidupku? Apa yang ingin Kau lihat dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Atas rancangan-Mu yang sudah Engkau siapkan. Dengan demikian kita tidak lagi menjadi orang yang ego, yang sombong, yang keras hatinya. Tapi kita justru ditemukan sebagai hamba yang setia, hamba yang baik, yang dimana Tuannya justru mengajak akan hamba-hambanya ini untuk masuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuannya. Itulah yang Tuhan akan sediakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Di saat kami mungkin ada dalam persoalan hidup, kami tahu Tuhan, di situ bukan bagian Tuhan sedang menghukum kami ataupun menghancurkan hidup kami. Justru di situ adalah tempat kami mulai belajar untuk tidak sombong, untuk tidak ego, untuk tidak hidup semau saya, tapi mulai belajar mengenali kehidupan yang Tuhan mau. Kembali kepada Engkau dengan sepenuh hati, di dalam kesadaran dan kerendahan hati, dan dengan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Maka kami percaya pada akhirnya kami semua diberi jubah yang baru, diberi cincin, diberi kasut, pada pesta lembut tambun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang sudah memberkati anak-anak-Mu semua. Biarlah segala berkat yang kami terima, kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami nikmati untuk kemuliaan-Mu. Kami sungguh Tuhan mensyukuri akan semua hal yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Bapa, kalau bukan karena Engkau Tuhan yang memberi, kami tidak mungkin ada hari ini Tuhan.
Kami tidak mungkin hidup di hari ini. Kami mungkin masih seperti anak bungsu itu, yang sampai ampas babi pun tidak dapat kami terima. Tapi kami hari ini ada di dalam pemeliharaan Bapa yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang menonton, mengikuti ibadah online. Biar mereka juga dijamah oleh-Mu. Mereka juga Tuhan dipulihkan. Mereka juga mengalami hidup yang semakin baik. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa, Bapa, Roh Kudus, insafkan keluarga-keluarga kami yang belum sadar, yang masih di dalam dosa, yang masih mengeraskan hati mereka. Biar mereka Tuhan boleh dilembutkan, hati mereka boleh terbuka, mencari-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat keselamatan ada pada hidup mereka semua. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati sekali lagi setiap tangan yang sudah menabur, Tuhan kembalikan dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati akan semua berkat jasmani yang tersedia. Sebelum kami makan minum, Tuhan kuduskan agar semua menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh fisik kami. Berkati setiap tangan yang sudah menyiapkannya bagi kami, yang telah memasaknya dan membawanya bagi kami. Tuhan kembalikan dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan kami yang menerima, jadikan kami sebagai alat berkat bagi banyak orang. Berkati akan rekan-rekan yang melayani, baik tim musik, tim pemuji, tim multimedia, usher, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Urapi kami Tuhan semakin hari semakin heran, sehingga pelayanan kami sungguh menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan saat ini saudara-saudari, kita angkat kedua tangan kita, berhadapkan hati kita kepada Bapa di sorga. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan bagi kita semua. Kita kembali menerima kelimpahan kasih, kuasa, dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal, untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati.